warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Husnulatimah, NPM 221101024, Prodi Hukum Keluarga dari kelas E. Dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta, MHI. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah Bapak Hervin bagikan, yaitu mengenai instrumen dalam filsafat hukum Islam. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yakni untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dalam filsafat ini hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Yang kedua yaitu pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab, syara'a, yashra'u, syar'an, wa syariatan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya. Para Rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalat, dan sebagainya. Ringkasnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. Yang pertama, ketuhanan atau robbaniyah. Yang kedua, universal atau alamiah. Yang ketiga, menyeluruh sumul. Yang keempat, asli dan abadi. Yang kelima, mudah serta menghilangkan kesusahan. Yang keenam, memelihara maslahat manusia. Ketujuh, keseimbangan atau tawazun. 8, hubungan erat talazum antara akidah dan kehidupan. Yang kedua yaitu mengenai pengertian fikih. Fikih artinya faham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil yang terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara semantis, kata fikih bermakna faham al-sya'sa al-dakiyah atau faham yang mendalam, mengetahui paham terhadap pembicaraan orang lain, atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Selanjutnya pengertian tasyrik. Tasyrik adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyrik oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Syariah dalam pengertian itu dipetik kata tasyrik yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasyrik dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyrik samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pemikirannya yang dinamakan dengan tasyrik wadi'i. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasyrik merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasyrik. Sebaliknya, tasyrik di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.